Halo Kak. Halo Kak Tessa. Maaf ya aku pagi-paginya aku video. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kak Tessa hari ini senang sekali karena bisa bertemu sama adik-adik semuanya, adik-adik GKA Kebenaran Surakarta. Tapi adik-adik, hari ini Kak Tessa sedang sedih sekali karena kerjaan sangat banyak, apalagi selama pandemi ini. Yuk kita video call Kak Reni yuk sama-sama. Halo Kak. Halo Kak Tessa. Maaf ya aku pagi-paginya aku video call. Iya, kenapa Kak Tessa? Kok mukanya begitu sih? Kenapa? Ada apa? Iya Kak, aku capek. Setiap hari semuanya harus online. Aku bosan. Sekolah online tugasnya banyak banget, membosankan. Terus udah boleh kemana-mana, semuanya jadi menyebalkan. Aku capek, liburanku jadi suram, menyedihkan. Aku nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Sebenarnya kapan sih corona ini tuh pergi Kak? Begitu ya. Pasti teman-teman Kak Tessa, adik-adik sekolah minggu juga mengalami hal yang sama, ya kan? Betul kan? Ya nggak? Ya iya sih, tapi kenapa sih Tuhan tuh ciptain corona? Apa Tuhan nggak sayang sama kita ya Kak? Kenapa ya kok Tuhan ciptakan corona? Kenapa ya? Kalau Kak Tessa bilang, apakah Tuhan nggak sayang sama kita ya? Bukan begitu sih Kak Tessa ya, Tuhan tidak menciptakan corona. Jadi corona itu ada karena dosa manusia, kan manusia berdosa. Seharusnya bisa menjaga bumi kita ini kan, tapi karena tidak bisa menjaga, terus akhirnya keluarlah itu bakteri, virus, penyakit, masuk corona ini Kak Tessa. Gitu. Oh gitu. Tapi Tuhan kan berkuasa ya Kak ya. Kenapa Tuhan nggak hilangkan corona ini aja? Tuhan memang berkuasa. Bisa saja sih Tuhan langsung menghilangkan corona saat ini, hilang gitu ya. Tuhan kan berkuasa, pasti bisa Kak Tessa. Nah, tapi Tuhan tuh mau lihat dulu respon kita, anak-anak Tuhan ini, kalau menghadapi kesulitan seperti ini, apakah mudah mengeluh, tidak percaya sama Tuhan, masih bisa bersyukur enggak, masih bisa menjaga diri kita dengan cuci tangan, menggunakan masker, menjaga protokol kesehatan, melakukannya, apakah seperti itu? Nah, semuanya itu kita mau dilihat dulu apakah kita masih taat sama Tuhan dalam kondisi kesusahan seperti ini. Nah, Kak Tessa, gimana kalau kita undang adik-adik sekolah minggu dulu ya, supaya bergabung sama kita bersama-sama, ya? Oh, boleh. Kak Tessa mau sapa juga Halo adik-adik semuanya, adik-adik sekolah minggu. Wah, senang sekali ya. Hari ini kakak bisa bertemu dengan adik-adik juga. Apakah adik-adik juga mengalami hal yang sama dan Kak Tessa merasa bosan sekali di rumah aja? Nah, yuk kita mau sama-sama mengerti buat masker, mengerti maksud Tuhan. Kita mau belajar dari terbit matahari. Nyanyi sama-sama ya. Sama adik-adik nyanyi yang keras ya. Oke. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama
dari pagi-pagi sampai malam kita untuk terus memuji Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur walaupun kita di rumah, kita harus dalam keadaan seperti ini, tapi pasti Tuhan itu selalu menjaga kita. Yuk adik-adik semuanya, kita mau siapkan hati kita, kita mau berdoa dulu. Saya ingin tidak usah diberikan tangan kita, mata kita doa, tidak boleh Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mengucap syukur sebab kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan. Kami berterima kasih sebab sampai saat ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih berada di samping kami, di sekitar kami. Saat ini kami mau memulai, kami mau sekolah minggu, kiranya memberkati kami supaya kami boleh dapat lebih mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh lebih lagi belajar taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Tessa sudah memimpin doa pada pagi hari. Nah, Kak Tessa dan adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini, dia kan menjadi manusia ya. Dia juga pernah mengalami kesulitan-kesulitan ya, bahkan dia dihina oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus menang mengatasi kematiannya, terus dia bangkit. Nah, kita mau sama-sama puji nama Tuhan ya, Tessa dan adik-adik yang di rumah. Kita mau pujikan Ku Menang, Ku Menang. tanya nih, jadi gimana ya kalau kita tuh udah bosen, rasanya udah capek, terus udah males buat bacain tugas. Gimana ya Kak kira-kira? Udah lelah ya, udah bosen banget ya di rumah karena corona ini apa-apa semua di rumah. Oke, kita mau sama-sama dengerin ya apa yang maksud Tuhan di dalam hidup kita ini. Kenapa kok kita harus begini ya? Harus di rumah terus, belajar pun di rumah terus gitu ya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita mau sama-sama puji nama Tuhan dulu ya Kak ya. Kita mau pujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Sayang padaku, Alkitab
padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, Kak Tessa dan adik-adik yang di rumah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kita mau bersama-sama berdoa. Karena ini akan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini bersama dengan Kak Tessa dan adik-adik sekolah minggu boleh bersama-sama belajar firman Tuhan sekali lagi. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti maksud Tuhan, isi firman Tuhan di dalam kehidupan kami dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, apakah kalian juga merasakan apa yang dialami oleh Kak Tessa? Bosan di rumah, pekerjaan menumpuk, tugas-tugas sekolah banyak sekali, belum ulangan-ulangannya, semuanya online. Apalagi liburan sekolah juga nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh, pergi di tempat wisata juga tidak boleh. Nah, sudah bosan sekali ya. Semua televisinya sudah ditonton semua, film-film sudah ditonton. Tidak boleh nonton film di bioskop ya. Membosankan sekali. Nah, tadi pagi Kak Tessa telepon kakak ya, terus bilang sudah bosan Kak, semua dilakukan di rumah. Pasti kalian juga merasakan hal yang sama. Tapi apakah kalian responnya sama seperti Kak Tessa tadi? Ngomel, marah-marah, ya? Karena begitu ada apa sedikit marah, ngomel-ngomel lagi, marah-marah lagi, ngomel-ngomel lagi, gitu terus ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau cerita. Jadi di Alkitab juga ada cerita tentang sebuah bangsa ya, bangsa yang ngomel-ngomel terus ya, pekerjaan itu ngomel-ngomel, marah-marah terus ya, sama ya. Namanya bangsa Israel. Bangsa Israel ini orang-orangnya adalah seorang budak, jadi pembantu gitu ya. Enak nggak sih jadi pembantu? Tidak ya, kerjanya disuruh-suruh. Belum lagi bangsa Israel ini kalau disuruh-suruh sampai dipukuli. Jadi kalau sawah gitu ya, dipukul-pukul. Tidak hanya disuruh-suruh lagi, dan lebih parahnya tidak dibayar. Wah, disuruh kerja, dipukuli ya, tapi nggak dapat apa-apa, tidak dibayar. Nah, mereka ini, bangsa Israel ini bekerja di bangsa Mesir. Jadi orang-orang Mesir itu menjadikan bangsa Israel, orang-orang Israel ini sebagai budak pembantu. Nah, lalu karena sudah sekian lama jadi pembantu, akhirnya dia minta tolong sama Tuhan. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, sudah capek jadi pembantu, sudah capek disuruh-suruh, sudah sakit semua badannya, dipukul-pukul ya. Tuhan tolong kami ya. Lalu akhirnya karena Tuhan baik, Tuhan menolong bangsa Israel itu. Dia mengirimkan seseorang yang bernama Musa. Jadi Musa ini diperintahkan Tuhan untuk menolong bangsa Israel ini keluar dari Mesir supaya tidak dijadikan budak lagi. Nah, itulah adik-adik, jadi Musa memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Tapi karena Mesir ini kehilangan pembantu ya, budak pasti marah-marah juga kan, akhirnya dikejar. Itu bangsa Israel itu dikejar aja supaya kembali lagi ke Mesir, supaya tidak lari ya. Akhirnya betul dikejar oleh bangsa Mesir ini. Nah, tapi adik-adik, bangsa Israel yang sudah ditolong oleh Tuhan itu dengan dipimpin Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Nanti di sana itu tidak ada kesakitan ya, tidak ada penderitaan. Tuhan menjanjikan seperti itu, ini tanah Kanaan ya. Jadi dari Mesir
dibawa ke tanah Kanaan oleh Musa. Tapi bangsa Mesir tidak terima karena pembantunya itu hilang, budaknya hilang, dikejar. Nah, tapi Tuhan itu baik ya, meskipun bangsa Israel saya itu ngeluh sama Musa. Musa ini gimana sih? Kita kan jadi dikejar sama bangsa Mesir ya. Gimana tuh mau nolong tapi kok malah kita dikejar-kejar begini? Kita harus lari-lari ya. Tapi karena Tuhan masih baik sama mereka, Tuhan tetap baik. Akhirnya Tuhan sampai membelah laut. Laut itu bisa dibelah jadi dua, laut Tiberau namanya ya. Lautnya dibelah supaya bangsa Israel itu bisa melarikan diri. Jadi setelah dipimpin Musa melarikan diri sampai aman, baru lautnya itu menyatu lagi dan orang-orang yang mengejar bangsa Israel ini hanyut sama airnya ya, karena sudah disatukan lagi oleh Tuhan. Tuhan baik kan sama bangsa Israel. Ketika menuju ke tanah Kanaan itu dari Mesir itu harus melewati padang gurun. Tahu Kak Tessa dan adik-adik, padang gurun itu seperti apa ya? Apakah ada airnya banyak melimpah seperti tanah kita yang subur banyak pohonnya? Enggak ya. Jadi padang gurun itu hamparan pasir yang luas sekali, tidak ada air dan panas sekali ya, panas terik sekali. Nah, lagi-lagi bangsa Israel ngomel-ngomel lagi, marah-marah lagi. Musa ini gimana sih? Kok kita suruh jalan di panas terik begini, nggak ada minum, nggak ada makanan, nggak ada tumbuhan untuk berteduh, kan panas sekali. Tuhan masih tetap sayang sama bangsa Israel. Yaudah, akhirnya diberikan air, jadi dialiri air gitu ya, sampai akhirnya mereka bisa minum. Lalu mereka ngeluh lagi, Musa ini gimana, kita kan nggak bawa makanan, Tuhan tuh gimana sih mau menolong kita atau enggak sih? Kita kan lapar ya, kita tidak membawa bekal. Tuhan masih baik lagi ya, diberikan roti mana, jadi roti mana dan air disediakan untuk bangsa Israel. Tuhan baik ya. Nah, setelah itu mereka menuju ke perjalanan lagi, ngeluh lagi, marah-marah lagi. Ya apa lagi ya? Bangsa Israel ngeluh lagi. Tiap hari kok makannya roti terus, tiap hari kok makannya roti mana terus. Aku mau daging Musa. Kita bosan makan mana terus, kita bosan makan roti terus. Tuhan masih baik ya, tetap baik kepada mereka. Mereka dikirimkan daging lagi. Nah, bangsa Israel ini terus ngomel-ngomel, terus mengeluh, terus marah-marah ya, sampai ceritanya panjang sekali ya, sampai mereka berantem gara-gara ngomel-ngomel dan marah-marah, saling ngomel-ngomel, saling marah-marah, akhirnya sedih berantem. Nanti kalau kalian adik-adik baca di rumah ya, di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Keluaran 15 ayat 1 sampai 21, ceritanya masih panjang ya, tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang ngomel-ngomel terus ya. Kalau tadi kita mendengarkan mereka dari dikejar-kejar bangsa Mesir, mereka sudah ngomel-ngomel, marah-marah. Lalu di padang gurun, kepanasan, tidak ada makanan, mereka ngomel-ngomel lagi, marah-marah lagi. Sudah dikasih roti mana? Mereka ngomel-ngomel lagi, marah-marah lagi karena bosan makan roti ya. Mereka mau makan daging. Sampai akhirnya mengeluh terus, marah-marah terus ya. Terus mereka lupa satu hal. Apa coba? Kalau sudah ditolong berkali-kali, seharusnya kita mengucap syukur, berterima kasih. Bangsa Israel ini karena keterusan setiap hari ngomel-ngomel, marah-marah, setiap ada kesulitan ngomel-ngomel, marah-marah, dia lupa untuk bersyukur, lupa untuk berterima kasih sama Tuhan karena sudah membebaskan dari laut Tiberau tadi yang dikejar-kejar bangsa Mesir. Terus sudah memberi roti mana, bahkan sudah memberi air, bahkan dikasih daging ya. Mereka nggak bersyukur, tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih karena mereka sibuk untuk ngomel-ngomel dan marah-marah. Apakah Kak Tessa dan adik-adik sekolah minggu yang di rumah juga begitu? Ayo, apakah setiap hari kalian ngomel-ngomel terus, marah-marah terus? Ada sesuatu yang kesulitan sedikit aja kalian marah-marah. Tugas lagi. Ini jawabannya apa? Aku nggak tahu. Terus kamu tuh juga jatuhin pensinku, bilang sama adiknya begitu. Terus
cuma jempol doang, yang timbul doang. Kamu godain aku, akhirnya jadi berantem, ya kan? Kalau kita sering ngomel-ngomel, marah-marah setiap hari, itu menjadi kebiasaan yang tidak baik. Tuhan nggak suka itu ya, karena kita jadi lupa untuk bersyukur. Kita jadi lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Nah, mulai sekarang adik-adik, kita tidak usah seperti bangsa Israel yang ngomel-ngomel terus ya, marah-marah terus. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita. Meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya, kita mengalami kesulitan bersama, semua orang mengalami, sekolah harus di rumah, harus online, apa-apa online, liburan sekolah yang panjang itu pun nggak bisa bebas kemana-mana. Kemana-mana pun kalau harus terpaksa keluar, harus ditutupi mukanya pakai masker, harus cuci tangan dulu, terus ya, harus minum vitamin. Nah, kita harus mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan kita untuk menikmati kehidupan ini. Meskipun dengan keterbatasan ini juga karena dosa manusia, tidak menjaga bumi sampai akhirnya keluarlah virus, tidak menjaga bumi dengan baik sampai keluar penyakit yang harus kita tanggung bersama ini. Jadi usahakan kita untuk tidak ngomel-ngomel setiap hari, karena itu menjadi kebiasaan. Mulai sekarang bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh menikmati kehidupan, masih boleh menikmati makanan, masih boleh menikmati kasih dari keluarga kita, dari papa mama yang mengasihi kita, kakak, adik, kakek, nenek, ya semua mengasihi kita. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Jadi jangan seperti bangsa Israel yang apa-apa sedikit ngomel-ngomel sampai ditolong Tuhan berkali-kali, tapi lupa untuk mengucap syukur. Jadilah anak-anak Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan. Stop ngomel-ngomel, stop marah-marah ya, stop meragukan Tuhan. Karena kalau kita ngomel, marah-marah, kita jadi meragukan Tuhan. Kok bisa gitu Kak? Iya, jadi kita tidak percaya lagi. Karena kita sudah ngomel-ngomel, tidak percaya kalau Tuhan akan menolong. Sama seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel ngomel-ngomel karena tidak percaya sama Tuhan kalau akan mencukupkan mereka. Tidak percaya sama Tuhan kalau Tuhan akan membawa mereka betul-betul keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi adik-adik dan Kak Esa, mari stop untuk ngomel-ngomel dan marah-marah. Belajar mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Meskipun corona ada, tapi aku masih bisa belajar. Meskipun corona ada, tapi aku masih tetap sekolah. Oh, jadi gitu ya Kak ya. Sekarang aku sudah tahu dan sudah jelas kalau sekarang tuh aku mau belajar untuk gak ngomel lagi. Aku mau belajar buat gak marah-marah lagi. Aku mau belajar untuk selalu mengucap syukur. Aku mau percaya dan tidak lagi-lagi untuk meragukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Iya, gitu. Nah, oke, wah adik-adik semuanya yang di rumah, Kak Tessa jadi bersemangat lagi nih untuk melakukan semua pekerjaan meskipun harus online, meskipun kita tidak harus bertatap muka secara langsung, walaupun kita tidak harus bertemu sama teman-teman, tapi kita harus percaya kasih Tuhan itu ada untuk kita semua. Yuk kakak mau ajak adik-adik semuanya yang di rumah, kita mau bernyanyi supaya adik-adik juga lebih semangat lagi. Yuk kamu bersiap, mari kita berkarya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, sekali lagi lebih keras. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih.
Yesus bersabda damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Amin, mari kita bersukaria. Yeay, oke, terima kasih ya Kak Reni. Hari ini Kak Tessa dan adik-adik sudah memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa sekarang untuk menutup waktu pada pagi hari ini. Kita mau berdoa sama-sama. Kak Tessa mau minta Kak Reni untuk berdoa ya. Yuk, bersama-sama kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau memuji Tuhan, mengucap syukur. Hari ini sudah memimpin sekolah minggu kita, sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik bagi kami semua, kami mengucap syukur meskipun kami ada di rumah, sudah sekian lama belajar di rumah, sekolah minggu dari rumah, tapi kami terus merasakan kasih Tuhan. Kami mau belajar tidak ngomel-ngomel lagi, kami mau belajar tidak marah-marah lagi, tapi kami mau belajar juga untuk mengucap syukur, untuk bersyukur atas apa yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Kami akan berpisah melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, Kak Tessa. Terima kasih ya Kak Reni ya. Sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan. Sama-sama. Sampai jumpa Kak Tessa dan adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati.